Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat dengan dosen pengampun Dr. Ali Hasan Siswanto. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Laili Fajriyah dengan NIM 221101030005. Yang kedua, Hilda Zulkiyah dengan NIM 221101030055. Yang ketiga, Julian Lew dengan NIM 221101030070. Yang keempat, Rehan Sultan Hamdani dengan NIM 221101030071. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul aksiologi. Pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios, yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip kehidupan dari sisi ilmu filsafat. Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Pengertian etika. Etika disebut juga filsafat moral yang berasal dari kata ethos, berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores, yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Dalam bahasa Indonesia, istilah moral atau etika diartikan kesusilaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan etika dalam 3 arti. Pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sistem-sistem etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral atau suara batin dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Pengalaman moral di sini memiliki arti luas. Misalnya, adat istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak. Jadi, etika deskripsi berupaya untuk menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur maupun subkultur. Dalam hal ini, etika deskriptif berhubungan erat dengan sosiologi, antropologi, psikologi, maupun sejarah. Yang kedua, etika normatif, sering disebut filsafat moral atau moral filosofi, atau etika filsafati, philosophical ethics. Etika normatif dibagi ke dalam 2 teori, yaitu teori-teori nilai dan teori-teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan, sedangkan teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Yang ketiga, metaetika, yaitu merupakan kajian analitis terhadap etika. Metaetika baru muncul pada abad ke-20 yang secara khusus menyelidiki serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Istilah-istilah normatif yang mendapatkan perhatian khusus adalah baik dan buruk, benar dan salah, terpuji dan yang tidak terpuji, yang adil dan tidak adil, dan lain-lainnya. Dasar etika bersikap etis. Individu harus dapat memikirkan dan bertindak atas kehendaknya sendiri.
melakukan tindakan etis tanpa melibatkan perasaan atau memikirkan tentang hasilnya saja, tetapi tegas untuk mematuhi suatu prinsip moral. Teori dalam etika dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga, teori deontologi. Teori ini dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan dengan baik sehingga pada tujuan terakhir. Teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Terlepas dari alur cerita di film ini, saya pribadi jadi teringat dengan perkataan seorang aktivis wanita asal Yaman bernama Tawakul Karman. Beliau berkata bahwa manusia di zaman purba hampir telanjang. Setelah kecerdasannya berkembang, mereka mulai berpakaian. Yang kupakai sekarang ini dalam kurung pakaian tertutup dan sopan melambangkan peradaban dan pemikiran tertinggi yang pernah dicapai manusia. Hal ini bukan suatu kemunduran. Justru membuka pakaian itulah kemunduran yang akan membawa kita kembali ke zaman purba. Saya John beserta jajaran direksi tim IQ 7 cabang Oklahoma mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karang Gigi Albert Einstein.